Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Arisah, guru SMP Negeri 9 Purworejo, Kabupaten Purworejo. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Topik 1, Merdeka Belajar, terdiri dari 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Materi 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi kedua, merefleksikan diri dan peran saya sebagai pendidik. Materi 3, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Mengenali diri dan peran seperti apa saya. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi sosok guru yang diidolakan, menyenangkan, dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Apa peran saya sebagai guru? Peranan seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Modul 2, mendidik dan mengajar, terdiri dari 3 materi. Materi 1, mendidik menyeluruh. Materi kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan materi ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem Among. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani atau lahir dan badan rohani atau batin. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Sebagai pendidik,
kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, dan menghargai sesama. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Materi pertama, kodrat keadaan. Materi kedua, kodrat alam. Materi ketiga, kodrat zaman. Dan materi keempat, asas trikon. Materi pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Materi kedua, kodrat alam. Pendidik sebaiknya membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam perkotaan dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Materi ketiga, kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan abad ke-20. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Konsentris, bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian dan budaya kita sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terdiri dari dua materi. Materi pertama, menumbuhkan budi pekerti. Materi kedua, teori konvergen dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul kelima. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdiri dari 5 materi. Materi pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Materi kedua, sistem Among.
Materi ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Materi keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa. Dan materi kelima, peran keluarga sekolah dalam masyarakat. Menghantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi yang berbeda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Keempat, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Kelima, pendidikan dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk mereka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Merdeka Belajar Abad ke-21. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita dapat terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah belajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajar bagi murid sesuai zamannya. Sistem Among, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuakarsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya, cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Terakhir ini. Jadi ada suaranya. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negaranya. Peran keluarga, sekolah dalam masyarakat. Alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan alam pergerakan pemuda atau masyarakat, yaitu merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan Merdeka Belajar ini, saya mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu guru hebat agar berkenan untuk mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom deskripsi tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan
dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan mengenai pemahaman Merdeka Belajar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ketiak.